kudusnya yang mulia. Sorakanlah dengan sangkakala, dengan gambus dan kecapi yang meriah. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya yang mulia. Sorakanlah dengan sangkakala, dengan gambus dan kecapi yang meriah. Madakanlah dengan ceracap berdenti, dengan bunyi yang ceracap yang berdenti. Madakanlah dengan bunyian rebana, dengan bunyi dan tarian yang meriah. Mulia Tuhan, haleluya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya yang mulia. Sorakanlah dengan sangkakala, dengan gambus dan kecapi yang meriah. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya yang mulia. Sorakanlah dengan sangkakala, dengan gambus dan kecapi yang meriah. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini dalam iman penuh sukacita kita berkumpul di rumah Tuhan untuk merayakan rahmat cita Tuhan yang menyapa ke-19 anak kita yang akan menerima komuni pertama. Mulai hari ini mereka diundang kepada persatuan yang istimewa dengan Yesus lewat menerima tubuh dan darahnya. Marilah kita menyatukan hati dalam perayaan kudus ini untuk mendoakan ke-19 anak ini agar mereka dikuatkan sehingga mampu hidup suci bersama Yesus. Umat dimohon berdiri dan menghadap ke pintu utama kapel. Bapak Pastor yang terhormat, kami para orang tua dari anak-anak yang hendak menerima komuni pertama hari ini datang ke hadapan Bapak selaku pejabat resmi gereja untuk memohon agar sudilah kiranya menerima dan memperkenankan anak-anak kami menyambut tubuh dan darah Kristus. Kami menyadari kekurangan dan keterbatasan kami dalam proses pembentukan dan pendidikan mereka hingga sekarang. Namun dengan penuh iman, kami menyerahkan anak-anak ini untuk bergabung dalam meja perjamuan Kristus. Kami mohon dengan rendah hati agar Bapak Pastor merestui permohonan kami ini. Amin. Anak-anak calon penerima komuni pertama dan orang tua yang berbahagia, selamat datang untukmu semua. Terima kasih atas ketulusan hati Anda sekalian untuk memohon agar anak-anak ini boleh menjadi sahabat-sahabat Yesus dan makan bersama dengannya. Saya selaku pejabat resmi gereja dengan bangga dan sukacita menyambut anak-anak ini untuk menyantap tubuh dan darah Kristus. Mari kita bersama-sama berharap ke meja altar Tuhan agar anak-anak ini dikuduskan
menjadi sahabat-sahabat Yesus yang sejati. Pertemuan kita Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu.
19 anak-anak kekasih yang akan menerima komuni pertama pada hari ini. Hari ini bersama seluruh gereja kita merayakan hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Gereja Katolik secara khusus Konsili Vatikan II melalui Konsili II mengajarkan akhirnya perawan tak bernoda yang tidak pernah terkena oleh segala celah usaha salah sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia telah diangkat melalui kemuliaan di surga beserta badan dan jiwanya, memberikan kepada kita pengharapan, yaitu menggerakkan kita dengan teladan dan doa agar bertumbuh dalam rahmat Tuhan, agar berserah pada kehendaknya dan mencari persatuan abadi dalam kerajaan surga. Kita bersyukur karena hari ini bersama dengan hari raya ini kita akan bersama-sama mengantar ke-19 anak kita untuk menerima komuni suci untuk pertama kalinya. Semoga teladan hidup Bunda Maria yang setia mengikuti Yesus, yang selalu membawa Yesus dalam hatinya, juga menginspirasi kita semua dan anak-anak ini agar kita sungguh menjadi murid-murid Yesus yang setia. Sebelum melanjutkan perayaan ini, saya terlebih dahulu memastikan kesiapan kesungguhan anak-anak penerima komuni pertama ini. Anak-anak calon sambut baru yang berbahagia, untuk apa hari ini kamu datang ke rumah Tuhan? Bapak Pastor, kami datang untuk menerima tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai pastor, saya menerima kalian semua. Tetapi apakah kalian sudah siap sungguh-sungguh untuk makan dan minum bersama dengan Tuhan Yesus? Bapak Pastor, kami sudah siap sungguh-sungguh. Terima kasih anak-anak kekasih, saya dengan senang hati menerima kalian semua. Tapi sebelumnya marilah kita semua tundukkan kepala sejenak untuk memeriksa hati batin kita dan memohon ampun kepada Tuhan atas dosa dan kesalahan kita. Ya Bapa yang Maha Baik, kami sudah menyakiti hatimu dengan dosa dan kesalahan kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kami melanggar perintah Ibu, Bapak dan guru-guru kami dengan menunjukkan sikap malas, sangkal, acuh tak acuh dan kurang disiplin. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kami selalu marah dan menyakiti kawan-kawan. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, pandanglah putra-putrimu yang pada hari ini mau menerima tubuh darah Kristus untuk pertama kalinya. Semoga mereka dan kami semua memperoleh kebahagiaan sejati sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus Putra dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ku
pertama kepada jemaat di Korintus. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, 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 alleluia. Maria diangkat ke surga, para malaikat bersuka cita. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah dia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya."
Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama Elizabeth, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita merayakan hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga hari ini bersama seluruh gereja. Dan tentang perayaan ini tadi sudah dibacakan mengenai ajaran gereja dalam pengantar, dan kita semua tahu bahwa Maria sungguh diangkat dengan jiwa raganya ke dalam kemuliaan surga. Dan pesannya amat jelas kita supaya kita seperti Maria, belajar dari Bunda Maria, mau menjadi hamba Tuhan, pengikut Tuhan yang setia, yang berjuang agar hidup kita senantiasa kudus dan murni di hadapan Allah. Meskipun perjuangan itu pasti jatuh bangun, begitu terus. Dan bersama dengan perayaan hari ini kita juga merayakan acara penerimaan komuni pertama dari ke-19 anak-anak kita. Hari ini beri senyum pada orang tua, pada kami semua, beri senyum paling baik, paling manis. Coba kamu lihat dari dahi sampai kepala, dari dahi sampai ujung kaki. Coba kamu lihat diri sendiri. Hari ini kamu satu beda, lain dari kami. Yang perempuan bermahkota, ada mahkota seperti permaisuri, ratu, dan yang laki-laki seperti pangeran, bunga dada lengkap dengan das kupu-kupu. Ya kupu-kupu ya. Bahwa juga tidak kalah cantik dan tidak kalah aktif. Sekarang tidak ada yang make up dan pagi yang standar, luar biasa. Ini suatu gambaran bahwa kamu mau menerima Tuhan dengan satu persiapan yang baik. Silakan dulu, silakan. Secara fisik, secara lahiriah, secara kasat mata kami melihat adik-adik juga merasakan bahwa kami siap menyambut Tuhan dalam hari ini. Itu yang terlihat, itu yang lahiriah, yang secara fisik bisa dilihat. Tapi yang jauh lebih penting, jauh lebih besar dari itu adalah persiapan hati, persiapan batin. Karena kita mau menyambut Tuhan dan membiarkan Dia meraja dalam hati, dalam hidup kita. Datang dengan pakaian seperti ini, kita setiap hari, artinya dengan satu persiapan fisik yang baik, hati juga biasanya dibentuk dengan itu. Jadi persiapan hati, persiapan batin amat penting kita supaya menyambut Tuhan yang hadir dalam hidup kita, hadir dalam hati kita, terutama dalam perayaan Ekaristi. Ya. Kita selalu diingatkan bahwa yang kita terima, untuk kita orang Katolik, kita yakin dan percaya bahwa yang kita terima, yang kita sambut dalam Ekaristi, dalam rupa rukun dan anggur itu adalah benar-benar tubuh dan darah Kristus, tubuh dan darah Yesus. Itu bukan sekedar simbol lama, tidak. Setelah konsekrasi, roti dan anggur itu sungguh-sungguh menjadi tubuh dan darah Yesus. Tidak lagi roti, tidak lagi anggur. Bahwa kita terima dalam Ekaristi, tapi benar-benar tubuh dan darah Yesus. Karena itu kita menyambutnya dengan pantas, dengan hormat. Dan saya katakan dalam menerima komuni, dalam Ekaristi, berapapun besarnya hostia yang kita terima, mau utuh sebesar ini atau kecil atau yang kecil, itu tetap tubuh Tuhan. Karena itu jangan kalau terima yang kecil, misalnya komuni habis atau kurang lagi pecah-pecahkan dan bilang kita hanya terima yang kecil. Tidak. Bahkan kalau tertinggal di tangan, ya ini kategori sedikit. Kalau tertinggal di tangan, jatuh di lantai karena kita
berburu-buru misalnya harus disantap, diambil, jangan dibuang, tidak boleh. Jadi harus diingatkan, karena kita menyambut tubuh dan darah Yesus. Begitu pun dengan amal. Dan persiapan yang lain bahwa sebagai orang Katolik, seorang yang mau menyambut tubuh dan darah Tuhan, ya seperti dalam pembinaan kemarin, dia mesti tahu juga doa-doa. Secara pengetahuan Katolik mesti tahu sakramen apa, tentang Allah Tunggal misalnya, bagaimana, tahu juga doa, termasuk doa Salam Maria yang terdengar dalam bacaan Injil tadi. Doa Salam Maria itu juga doa yang katanya dari Tuhan, sampai yang dan terpujilah buah tubuh Yesus. Lalu ditambahkan Santa Maria Bunda Allah. Tapi datangnya itu dari Tuhan, dari malaikat. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Ini tadi kata-kata malaikat yang kita dengar dalam Injil. Jadi juga beberapa kami yang juga datangnya dari Yesus. Jadi persiapan hati, tapi juga pemahaman, pengetahuan yang baik tentang iman Katolik juga mesti. Jadi anak-anak harus disiapkan dan mereka tahu doa, tahu tentang sakramen itu baik sekali. Kita merayakan hari raya. Raya Santa Maria di surga, dan bersama dengan penerimaan komuni bersama dari anak kita. Tentang Ekaristi juga gereja mengajarkan bahwa Ekaristi adalah puncak dan sumber hidup gereja. Puncak dari seluruh kebaktian kita dan seluruh doa kita puncak dalam Ekaristi dan sumber hidup gereja. Kalau sumber ini kita porsi dalam hidup kita kurang, atau kita kurang perhatikan, kita sudah kehilangan sebagian bahkan hampir seluruh dari kehidupan kita, karena kita sudah kehilangan sumber. Karena itu seorang Katolik yang sudah menyambut pertama semangat untuk merayakan komunitas Ekaristi besar. Jadi anak-anak mulai hari ini dan seterusnya, ketika ada Ekaristi atau ada ibadat, ada doa bersama, jangan hilang-hilang lagi. Bisa tidak ya? Bisa ya? Janji tidak? Nah, maksudnya semakin rajin, semakin semangat untuk ikut Ekaristi, ikut doa. Itu baru anak yang sudah terima komuni pertama. Kita berdoa semoga anak-anak kita yang hari ini menyambut tubuh dan darah Yesus untuk pertama kalinya terus menjadi murid-murid yang setia, yang selalu menghadirkan damai, sukacita, kegembiraan untuk sesama seperti Bunda Maria. Kita berdoa semoga anak-anak kita ini juga kita selalu terbuka hati pada rencana kehendak Tuhan seperti Bunda Maria. Bersama Bunda Maria, mari kita terus berpuncak dalam hati kita, dalam hidup kita. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Kita berdoa supaya kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kita. Amin. Bapak Pastor yang terhormat, anak-anak yang akan dipanggil namanya oleh pastor, menurut pengamatan dan penilaian kami sudah layak dan boleh diterimakan sakramen Ekaristi dari tangan pastor. Mereka telah disiapkan dengan baik oleh para pendidik dan para pembina, termasuk orang tua mereka. Anak-anak yang akan membacakan namanya menjawab biasa hadir dan berdiri. Cinta Cecilia Mialaka, Christian Naroran. Ya, saya hadir. Valentino Jan, Bernardus Dal. Ya, saya hadir. Beata Bintisubu, Marianus Adrianto Remo, Ya, saya hadir. Bonifacia Kirana Koro, Mikaela Nafila Iba, Ya, saya hadir. Aurelia Serlina Boa, Amelio Juliano Batutata, Ya, saya hadir. Maria Apintus Subu, Ya, saya hadir. Aquina
Efratiamu. Ya, saya hadir. Jansenus Patrik Serawi. Ya, saya hadir. Saveria Clarita Mara. Ya, saya hadir. Maria Bibita Mara. Makarinus Destian Maka. Ya, saya hadir. Arnoldus Zansen. Ya, saya hadir. Dominikus Verko Wanggo Wawo. Ya, saya hadir. Juliana Reni. Orang tua Tuhan Yesus berkenan menunjukkan kasih sayang dengan mengorbankan seluruh diri bagi keselamatan kami umatnya. Tubuh dan darah dipecah-pecahkan dan diakhirkan untuk menjadi santapan rohani umatnya. Hari ini kami mau menyerahkan putra putri kesayangan dan kesayangan kami ke dalam persekutuan perjamuan suci. Semoga Engkau menerima dan rela memberikan kebahagiaan kepada anak-anak kami. Jadikanlah mereka anak-anak yang rajin berdoa, tekun bekerja, dan setia berkorban dan membantu orang tua, teman-teman, dan juga semasa di mana dan kapan saja. Jangan biarkan anak-anak kami ini masuk ke dalam dunia yang gelap, di mana kehidupan iman dan moral mereka semakin rusak. Tuntunlah selalu dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, agar hidup mereka selalu menjadi sebuah persembahan mulia bagi nama-Mu dan sesama. Ya Tuhan Yesus, terimalah dan berkatilah mereka selalu dalam kasih. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Tuhan, kami mohon bimbingan dan berkat-Mu untuk anak-anak yang melihat ini menerima kebenaran Tuhan lewat penerimaan tubuh dan darah Yesus Tuhan, agar mereka senantiasa hidup bersatu dan bersahabat dengan Engkau hingga selama-lamanya. Sertai mereka di saat-saat sulit menghadapi hidup ini. Kuatkanlah mereka dengan Roh-Mu yang kuat kuasa, agar mereka tetap hidup sesuai dengan kehendak. Dari malam mereka harus masuk bercita sederhana dan selalu menunjukkan sikap setia berkorban, terutama kerelaan meninggalkan cara hidup lama untuk memulai cara hidup yang baru sesuai dengan kehendak demi Kristus Tuhan dan penantara kami. Amin. Pembaruan dan dibaptis. Anak-anak yang terkasih, dulu orang tua mengantar kalian ke gereja untuk dibaptis dalam air dan Roh Kudus. Sejak saat itu kalian sah menjadi anak-anak Bapa di surga dan menjadi anggota gereja Kristus.
Untuk itu, setiap orang harus mati imannya dan menangkal setan. Janji itu disaksikan oleh orang tua dan umat yang hadir dalam ayat ini. Maka jawablah pertanyaan-pertanyaan saya berikut ini. Percayakah kamu akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Ya, kami percaya. Percayakah kamu akan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang dilahirkan oleh Santa Prakarya, yang telah menderita, sengsara, wafat dan bangkit kembali dengan mulia? Ya, kami percaya. Percayakah kamu akan Allah Roh Kudus yang meluruskan kita dan mendiami hati kita oleh Roh-Nya? Ya, kami percaya. Menyangkalkah kamu akan setan dan segala pekerjaannya serta segala kesia-siaannya? Ya, kami menyangkal. Berjanjikah kamu hidup sebagai anak-anak Allah yang rajin dan suci dan mengasihi orang-orang lain menurut teladan Yesus? Ya, kami berjanji. Maukah kamu menerima Yesus Tuhan menjadi makanan dan minuman jiwamu? Ya, kami mau. Syukur kepada Allah. Kini terimalah air suci sebagai lambang pembaptisan yang telah kalian terima. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu untuk mempersembahkan lilin-lilin ini sebagai lambang diri kami sendiri. Nyala lilin ini melambangkan terang iman kami kepadamu. Kami mohon, terimalah lilin kami dan jagalah kami tinggal dalam kegelapan dunia, melainkan jagalah agar terang iman kami tidak pudar kepadamu. Bantulah kami supaya kami tetap bersemangat dalam mengembangkan gerejamu serta berani dan mampu melakukan pengajaran yang berusaha mendorong kami kepadamu. Bimbinglah orang tua, guru-guru, serta saudara-saudara kami agar mereka memberikan teladan yang baik bagi kami dalam perkataan dan perbuatan. Inilah ungkapan hati kami demi nama Yesus, kini dan sepanjang masa. Amin. Anak-anak yang terkasih, sekarang persembahkanlah kepada Allah Bapa lilin yang bernyala sebagai lambang bahwa kalian mau menjadi anak-anak terang serta mau membawa terang itu bagi keluarga, teman-teman, masyarakat, dan gereja.
Mari kita berdiri, kita lanjutkan dengan doa umat. Allah yang Maha Baik senantiasa melimpahkan berkatnya kepada setiap anaknya yang berharapan penuh kepadanya. Maka dengan iman yang mantap, marilah kita memandangkan doa-doa kita kepadanya. Bagi kaum para uskup, semoga mereka selalu dikuatkan oleh Bapa-Mu yang berikan, sehingga mereka mampu memberi diri melalui kesetiaan dan anugerah dalam menjalankan tugas pengabdian kepada Tuhan dan pelayanan bagi sesama. Marilah kita bagi anak-anak serta penerima komuni pertama. Semoga anak-anak kami yang pada hari ini Engkau terima dan diperkenankan secara istimewa bersatu dengan Dikau dalam Ekaristi Kudus lewat menerima tubuh dan darah, sungguh-sungguh dibaharui oleh Roh, sehingga mereka semakin hari menjadi anak-anak yang jujur, setia, rela berkorban, tekun berdoa dan bekerja untuk memuliakan nama-Mu sepanjang hidup mereka. Marilah kita bagi para orang tua dan anak-anak peserta komuni pertama. Semoga Engkau menganugerahkan para orang tua dan anak-anak ini kekuatan Roh-Mu yang kudus sehingga mereka dapat sungguh-sungguh menyadari tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka, yakni menjaga dan memelihara iman anak-anak mereka, baik melalui perkataan terutama dengan teladan yang mereka tunjukkan setiap hari. Marilah kita bagi kita sekalian yang hadir di sini. Semoga peristiwa suci hari ini menyadarkan kita sekalian akan tugas dan panggilan hidup kita masing-masing dan membuat kita untuk semakin giat terlibat aktif dalam karya pelayanan gereja, terutama dalam membangun lingkungan yang baik bagi pertumbuhan iman anak-anak kita. Marilah kita Mari kita ini sejenak mempersembahkan intensi kita.
kami mohon dan Kau menerima dan memberkati roti dan anggur ini, agar menjadi santapan keselamatan bagi kami dan bagi kesenangan menerima komuni suci pertama ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Demikian pula setelah terdakwa ia mengambil piala, sekali lagi bersyukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagi dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah katakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari tiada ini, Bapa Tuhan kami katakan, maka Bapa yang terkasih, kami menangkan Bapa dan kebangkitan Yesus penebus dunia yang berarti bagi kami, agar kami dapat kembali bersahabat dengan Engkau. Kami mohon ya Tuhan Allah kami, kurniakanlah roh cinta kasih kepada semua orang yang ikut serta dalam perjalanan ini. Semoga kami semakin bersatu dalam gereja bersama Bapak Suci kami Paulus Leo 12, Bapak Suci kami Paulus Budi Belen, serta semua uskup dan semua yang melayani umat-Mu. Ya Bapa, semoga akhirnya semua sahabat Yesus berkumpul dalam surga, merayakan pesta abadi bersama Santa Cornelia, Bunda Allah dan Bunda kami. Bagilah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan
Ya Bunda Pemurah, Engkaulah contoh dan teladan bagi hidup kami. Hari ini kami sungguh-sungguh bersuka-cita karena putra-Mu sendiri telah rela menerima kami untuk bergabung di atas altar korban dan penyangga tubuh dan darah. Kami sadar ya Bunda bahwa tanpa doa dan perlindungan-Mu kami tak mungkin ada dan mengalami seperti hari telah lalu. Karena itu kami mohon janganlah berhenti berdoa untuk kami anak-anak-Mu dan hantarlah kami kepada Yesus Putra. Semoga melalui perantaraan doa-doa-Mu kami tetap sehat dan kuat dalam iman, harap, dan kasih. Kami juga berdoa bagi orang tua kami masing-masing, para guru, kakak adik, dan semua teman-teman kami. Mereka semua telah mengasihi kami dengan caranya masing-masing dan membantu kami dalam kehidupan kami, terutama membangun iman yang kuat dan kokoh, mengajari kami rela berkorban dan indahnya memberi diri bagi keselamatan sesama kami. Semoga mereka mendapat belas kasih-Mu dan jauhkanlah dari mereka segala arah rintangan yang menghalangi usaha dan kerja mereka, terutama dalam perjuangan hidup di dunia ini. Amin.
dan saudara kami, yang kami hormati Bapak Pastor, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, yang kami hormati orang tua dan kawan-kawanku sekalian yang berbahagia, singkatnya para hadirin yang kami hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, setelah kami menerima tubuh dan darah Yesus dalam hati kami, izinkan saya atas nama kawan-kawanku sekalian untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pastor, Bapak Ibu Guru, atas segala bantuan dalam bentuk dan cara apapun sehingga memungkinkan kami untuk dapat bertemu dengan Yesus, sahabat dan saudara kami pada hari ini. Kami anak-anakmu tetap mengharapkan agar Bapak, Ibu tetap membantu membimbing dan mengajar kami, agar kami tetap menjadi sahabat Yesus dan anak Bapa Allah yang baik dalam hidup kami selanjutnya. Pada tempat yang berikutnya, kami pun juga minta maaf dan berterima kasih kepada Bapak Pastor, Bapak Ibu Guru, walaupun kami bersikap nakal dan tidak menghormati, namun Bapak Ibu tetap selalu memaafkan kami dan rela berkorban menyumbang waktu dan tenaga untuk kami. Kami tidak dapat membalas jasa baik hatimu, kami hanya dapat membalasnya dengan ucapan terima kasih. Semoga Bapa Allah dan Putranya Yesus Kristus membalas kebaikan Bapak Pastor, Bapak Ibu Guru, orang tua sekalian, sehingga kami layak mengambil bagian dalam perjamuan cinta kasih Tuhan untuk pertama kali ini. Akhirnya, semoga Yesus yang kami terima hari ini tetap bersatu dan menjadi sahabat kami selamanya. Sekian dan syukur kepada Allah. Selamat pagi, selamat berhenti untuk semua. Perkenalkan, saya Yohanes Nelson Bagi, putra kedua dari Bapak Santri Sito dan Mama Lurjananya, asal dari Raburia, Provinsi Radowantolo, tinggalnya di Lito. Selamat pagi dan selamat berhari Minggu untuk kita semua. Perkenalkan, saya Pratia Yape, anak dari Bapak Mikael Sera dan Mama Antonia Lita. Saya asal dari Toberabu, Raburia, kampung saya di Rededi. Jalur yang garis sebut di Nabah. Seperti luar biasa. Mereka ini tampil maksimal hari ini. Kita rayakan hari ini seperti bisa dipastikan. Dari ada tiga orang mereka di sini, dari Momere, ada dari Borotolo, ada dari Kende, ada dari mana-mana. Ada dari Papua, ada dari Papua, dari Kalimantan, semua ada. Luar biasa. Dan didukung yang dimeriahkan oleh kor yang sangat luar biasa. Mohon maaf hal-hal yang tidak berkenan dan saling mendoakan. Oke, kamu menghadap ke rumah, menghadap ke rumah.
baris-baris seperti tadi, menghadap umat. Oh iya, keliru, menghadap altar kayak balik ke balik baru menghadap rumah ya. Menghadap altar. Secara terakhir setelah meninggal ya. Oke. Jangan lihat begini, satunya bentuknya seperti ini. Jadi seperti bus tadi, sama ya. Jadi gunakan itu untuk berdoa. Silakan. Oke. Setelah kenakan serius kamu menghadap umat bersenyum terbaik, senyum sukacita karena sudah menyambut tubuh dan darah Yesus. Oke, mari kita beri tepuk tangan. Jadi adik-adik, kalau hari ini kamu didandan sedemikian cantik dan ganteng, pasti besok tidak lagi. Jadi kalau bisa itu doa, dandan hatimu secantik dan secantik ini. Jangan lagi dandan di dalam. Tidak mungkin datang lagi nanti pakai gaun, mahkota, tas buku. Tapi dandan hati dan tubuhmu sedemikian cantik kalau mereka bisa dan ibadah kita bersama ya. Saya jadi berusia silakan kembali beri yang terbaik kami semuanya. Oke, silakan kembali. Jangan bebas ya, tidak perlu berbalik lagi dengan sopan. Oke. Mari kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah mengilhami segala kehendak baik, memelihara niat dan menguatkan hati saudara-saudari dengan iman yang teguh dalam memenuhi undangannya ke dalam perjamuan kudusnya. Amin. Semoga Allah menerangi hati saudara-saudari supaya dapat memahami segala yang baik dan benar serta menikmati sukacita sejati. Amin. Semoga Allah membimbing langkah saudara-saudari supaya selalu mengikuti jalan yang ditunjukkan Tuhan serta setia dalam memelihara kesucian yang harmonis di hadapan Tuhan dan para malaikatnya. Amin. Dan semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dijaga, dibimbing serta diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pak Mama, saudara-saudari yang terkasih, pergilah, misa telah selesai.